Tribuners, selamat sore. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Ilu kembali menyapa Tribuners kali ini dalam Tribun Timur Live Update. Warga pencari madu dikerahkan untuk mencari korban pesawat ATR 42500 dan sebelumnya pesawat ATR 42500 jatuh di sekitar Gunung Bulu Saraung pada Sabtu 17 Januari 2026 kemarin, dan untuk melihat update terkini terkait dengan proses pencarian korban dan juga pesawat, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Pangkep, ada rekan Renaldi. Silakan rekan Renaldi, selamat sore. Baik, selamat sore rekan Ilo di studio. Ya, rekan Renaldi, update terkini terkait dengan pencarian pesawat dan juga korban seperti apa? Mungkin warga diikut sertakan dalam proses pencarian ini. Ya, baik, terima kasih rekan Ilo di studio dan tentunya selamat sore untuk para tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali, hari ini sudah memasuki hari keempat untuk pencarian korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Sarau pada Sabtu 17 Januari 2026 lalu. Di mana dapat diketahui bersama Tribuners, pesawat ATR 4500 ini jatuh di perbatasan antara Kabupaten Pacet dan juga Kabupaten Maros yang hilang kontak pada pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah. Di mana untuk hari keempat pencarian proses pencarian korban dan serpihan-serpihan pesawat ATR 426-500 maksud saya, di mana tim SAR gabungan juga saat ini masih terus melakukan pencarian di kawasan gunung yang melanda di Kabupaten Pangkep saat ini. Dapat kita dari informasi yang kami terima, maksud saya tadi beberapa para pendaki ataupun dari tim SAR gabungan itu harus terpaksa turun pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Mereka turun ke posko induk utama yang terletak di kantor desa Bulu Kabupaten Pangkep ini karena di mana mereka mengaku cuaca di atas sangat ekstrim. Jarak pandang dari kabut itu hanya sekitar 2 meter saja, dan juga hujan serta angin kencang di sana membuat para tim SAR gabungan ini untuk kesulitan melakukan pencarian korban-korban dari pesawat ATR 42500. Dan dapat kita ketahui bersama juga Tribuners, di mana terdapat 10 penumpang yang naik pesawat ATR 42500 itu, dan 2 korban diantaranya ini sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, yang dimana korban terakhir itu ditemukan pada Senin 19 Januari 2025 kemarin. Seperti itu kiranya rekan Ilo di studio. Baik, dan juga untuk pelibatan warga sekitar yang mengetahui kondisi dari Bulu Saraung sendiri seperti apa rekan Renaldi dalam mungkin mencari jalan pintas dan lain sebagainya. Ya, benar sekali rekan Ilu, kemarin di mana pihak dari TNI atau tim Basarnas gabungan ini melibatkan sejumlah warga lokal, terutamanya untuk para tim pencari madu di gunung. Mereka itu diminta untuk ikut membantu pencarian para korban dari pesawat ATR 42500 itu. Dan kemarin saat kami berbincang dengan koordinator pencari madu, dia mengaku baru akan turun untuk melakukan proses pencarian itu pada hari ini. Namun dalam kondisi cuaca yang kita lihat sangat ekstrim sore hari ini, mulai cuacanya di sini mulai hujan sejak subuh dini hari tadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah hingga saat ini. Hujan lebat ini membuat para pendaki tentunya sangat kesulitan untuk mengevakuasi mulai dari korban yang telah ditemukan dan melakukan pencarian untuk beberapa korban lainnya. Di mana sampai hari ini kami masih menunggu bagaimana update dari pencarian korban-korban lainnya di kawasan Gunung Bulu Sarau.
Seperti itu kiranya rekan ini. Dan rekan Renaldi, hingga sore hari ini mungkin seperti apa kondisi cuaca di posko dan juga seperti apa tim di sana yang masih juga menunggu bagaimana update selanjutnya untuk proses pencarian. Baik, untuk kondisi saat ini posko utama dari tim SAR gabungan ini masih sementara hujan dan diselimuti oleh kabut tebal tentunya rekan Ilo. Padahal lokasi posko ini hanya berada di kaki Gunung Bulu Saraung. Namun dari kabut yang kita lihat di bawah saja sudah cukup ekstrim, apalagi bagi para pencari korban atas jatuhnya pesawat ATR 42500, tentu sangat sulit menemukan para korban dengan atau dalam kondisi cuaca yang seperti saat ini. Dan saat ini kami juga masih menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Namun tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah, kami melihat beberapa tim SAR gabungan maksud saya yang membawa serpihan-serpihan atau alat-alat dari atas gunung Bulu Saraung yang dimana langsung diamankan masuk ke dalam. Dan saat ini kami masih menunggu untuk agar pihak tim SAR gabungan atau maupun aparat dari TNI, Polri, dan Basarnas untuk merilis temuan serpihan-serpihan atau alat-alat yang baru saja mereka bawa. Seperti itu rekan Ilo. Terima kasih rekan Renaldi atas laporannya dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kami menantikan terus update terkait dengan pencarian pesawat ATR 42500 beserta dengan korbannya. Demikian rekan Renaldi, terima kasih dan selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa warga dan juga beberapa tim SAR yang turun untuk mencari keberadaan pesawat ATR serta korban yang ikut di dalamnya. Botol. Sembilan. Jangan sampai ada suara lagi. Tidak ada logistik. Kita sudah siapkan. Tolong di botol. Sembilan. Jangan sampai ada suara lagi. Tidak ada logistik. Kita sudah siapkan. Tolong di
Botol. 9. Jangan sampai ada suara lagi. Tidak ada logistik. Kita sudah siapkan. Tolong di botol. 9. Jangan sampai ada suara lagi. Tidak ada logistik. Kita sudah siapkan. Tolong di botol. 9. Jangan sampai ada suara lagi. Tidak ada logistik. Kita sudah siapkan. Tolong di botol. 9.
Botol. 9. Jangan sampai ada suara lagi. Tidak ada logistik. Kita sudah siapkan. Tolong di botol. 9. Jangan sampai ada suara lagi. Tidak ada logistik. Kita sudah siapkan. Tolong di Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi.
Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.